Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi Satria dengan NIM 20137022. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan Fajar dan Nisan dengan tema pengaruh media sosial bagi anak-anak zaman sekarang. Baiklah, kita langsung saja kita bertanya pada narasumber kita yang berdua ini. Menurut Fajar dan Nisan, sebesar apa pengaruh media sosial terhadap anak-anak dan apa saja dampaknya? Kalau kita bicara tentang sebesar apa pengaruhnya, bisa dikatakan hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit, anak-anak ini pasti memegang yang namanya gadget, yang namanya HP. Pasti setiap hari membuka yang namanya media sosial, dan di sana pun tidak tertutup banyak sekali informasi-informasi negatif. Contohnya saja nih, saya waktu pertama megang HP buka Google, yang keluar link-link situs pornografi dan lain-lain. Itu sangat berdampak besar negatifnya bagi anak-anak, apalagi yang tidak bisa memfilternya. Itu sih. Dan saya sama juga dengan Fajar, tapi ada tambahan sedikit. Nah, sekarang ini dalam media sosial ini banyak sekali ya anak-anak dengan suka bermain game. Nah, jadi kalau bermain game ini anak-anak kalau tidak terkontrol oleh orang tuanya akan terpengaruh dalam masa depannya. Apakah nanti masa depannya baik atau tidak? Oke, itu Oke. dari Untuk pertanyaan selanjutnya, apa apa faktor yang mempengaruhi media sosial supaya supaya disukai anak-anak? Kalau menurut saya faktor media sosial sehingga disukai anak-anak. Menurut saya itu seperti halnya dengan contohnya dengan aplikasi belajar, edukasi untuk untuk apa namanya, kita anak-anak tuh tahu apa yang benar dan apa yang salah. mungkin tambahannya, mungkin sekarang kurangnya media permainan, karena mengingat waktu kecil dulu banyak sekali permainan-permainan tradisional yang kita mainkan dengan rekan-rekan yang sederajat kita. Sekarang anak-anak lebih banyak memainkan HP di depan mata daripada main dengan teman-temannya. Jadi itu yang membuat anak-anak lebih suka menyukai media sosial daripada interaksi dengan lingkungannya. Coba ceritakan perbandingan anak zaman dahulu dan anak zaman sekarang terhadap media sosial. Oh, kalau cerita tentang perbandingan tuh pasti banyak sekali perbandingan-perbandingan yang terjadi. Mulai dari cara interaksi kami yang waktu kecil dengan sekarang, cara berteman, cara bermain, dan lingkungan pun sangat mendukung. Karena dulu bermain dengan teman-teman di daerah persawahan atau daerah sungai. Sekarang kebanyakan anak-anak itu udah yang mengicap yang namanya kemajuan teknologi, yang hidupnya serba di gedung dengan banyaknya mobil atau kendaraan yang mereka miliki, dan sehingga tertutup ya ruang lingkup untuk berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Dan tambahannya sedikit ya, eh, perbedaan anak sekarang dengan zaman dahulu, di situ kita akan menemukan apa, kenangan nostalgia lah jatuhnya gitu. Gimana nostalgia kita dulu kan, gimana cara kita berteman. Jadi kita dari situ belajar bagaimana cara kita berteman dengan baik kan, tidak terpengaruh oleh media gitu. Mungkin orang tua mungkin berpengaruh sangat dalam pengaruh media sosial ini. Dahulu orang tua cuma bekerjanya mungkin petani, nelayan yang bisa mengontrol anaknya 24 jam, yang sekarang sudah sibuk dengan handphonenya sendiri dan anaknya pun sibuk dengan handphonenya sendiri. Jadi itu sangat jauh berbeda. Berarti itu penyebabnya interaksi anak-anak sekarang ini kurang untuk lingkungan Iya, di kadang sekitar. orang tua sibuk dengan kerjanya, anak sibuk dengan kerja. Jadi tidak ada perhatiannya gitu. Tidak ada perhatian orang tua terhadap anak-anak. Terus apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membatasi media sosial untuk anak-anak ya? Mungkin kalau membatasi, bisa dibuat jadwal atau list. Misalnya jam sekian boleh megang HP, jam sekian untuk ngaji, jam sekian untuk belajar, jam sekian untuk makan, jam sekian untuk main dengan teman-temannya. Jadi nggak semua
aktivitas per jam per menit itu dilakukan dengan HP. Dan mungkin ibunya bisa memegang kontrol misalnya untuk teknologi seperti televisi, ibunya bisa memegang remote, atau untuk wifi ibu bisanya memegang kendali untuk menghidup atau mematikannya. Ya kalau dari saya sih untuk mengontrolnya intinya janganlah kasih HP atau gadget ke anak tuh. Jadi biarkan dia main sama teman-temannya dulu kan. Kalau udah cukup umur baru kasih ke anak tuh. Jadi intinya jangan terlampau over sekali untuk mengasih gadget kepada anak-anak. Baiklah, kalau gini, apa saran yang tepat untuk bagi anak-anak yang terpengaruh oleh media sosial di zaman sekarang ini, di era sekarang ini? Mungkin Alisan dulu. Sarannya kita sebagai orang tua harus bisalah mengontrol anak-anak atau mengontrol sesuai dengan jadwalnya gitu kan. Misalnya jadwal dari pulang sekolah, jadwal tidur istirahat, jadwal main. Ya sih kalau bisa untuk anak-anak nih janganlah dikasih gadget dulu ya. Sampai umurnya tuh cukup lah untuk dikasih gadget. Nah, Dan untuk adik-adik yang udah terlanjur kecanduan dengan gadget, berpikir pintar lagi lah dalam memegang gadgetnya, karena banyak sekali informasi-informasi yang negatif yang mudah adik-adik dapatkan. Dan masalah yang sering terjadi pada sekarang ini masalah kecanduan akan game online. Jangan bermimpi untuk menjadi pro player, karena itu hanya 1% yang adik-adik dapatkan, dan banyak sekali persentase kerugian yang akan adik-adik terima. Ya, dengan biaya yang sekian juta dalam pembelian paket kuota, dan belum lagi pembelian alat bantu untuk game. Dan lebih banyaklah berinteraksi dengan lingkungan luar, belajar lagi dengan giat. Karena sukses itu nggak hanya satu pintu, banyak dengan pintu lainnya. Berarti kalau untuk anak-anak sekarang yang masih labil, jangan dikasih gadget dulu gitu ya kan ya. Ya, batasannya tuh udah SMP atau SMP kelas 1 udah boleh sih. Kalau masih SD, yang apalagi masih anak-anak kecil nggak mau tidur kalau nggak menonton YouTube, itu aduh sangat fatal sekali. Terus yang untuk anak-anak yang main game sekarang ya sampai tergila-gila begitunya main game tuh, apa sih penyebab kok sampai orang tuh terlampau terinspirasi kali Pak untuk game, mau putus sekolah karena game, mau membantah kata orang tua karena game tuh, apa sih kok bisa gitu? Di game itu ada yang namanya stimulasi yang akan membawa otak itu mencerna di bawah alam sadarnya. Karena waktu kita melihat virtual game itu, kita akan terbawa suasana. Contohnya aja dalam ekspresi membunuh, pasti ada kepuasan tersendiri setelah kita memenangkan game itu, setelah kita membunuh musuh-musuh kita. Jadi hal itu yang akan menjadi bertingkat-tingkat, mulainya 1 musuh, 2 musuh, 3 musuh, dan akhirnya ada lagi tantangan-tantangan baru, itu yang akan membuat mereka kecanduan. dan tambahannya sih biasanya kalau di game nih bisa akan terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya kan ya kata Fajar dalam game pembunuhan. Dia tuh akan terobsesi dan bisa juga terobsesi dengan kehidupan nyata. Bisa saja dia bunuh-bunuh orang kan, bunuh siapa saja lah yang tidak bersalah kan. Bisa juga memegang senjata kan. Terus ada di aplikasi yang sekarang ini kan banyak tersebar, kadang membuka Google terus mau searching, kadang-kadang iklan-iklan yang tak menentu, kadang yang untuk 18 ke atas, nah gitu. Itu apa sih saran yang tepat kayak gitu tuh, untuk kenapa sih yang cocok sih sarannya kalau kayak gitu? Saran yang tepat ya. Saran yang tepat gitu. Kalau bagi saya sih itu di sini nih sih yang saya dengar akan di HP itu ada fitur terbaru untuk mode anak-anak. Jadi di situ kita aktifkan aja mode anak-anak tuh. Jadi pernah saya coba sih. Jadi situ tuh akan keluar
untuk anak-anak saja gitu kan. Contohnya ke YouTube tuh untuk anak-anak saja keluar. Google tuh bisa dibilang sih ada juga yang nggak keluar gitu. Tergantung sih. Kalau saran Fajar gimana? Kalau untuk hal-hal negatif ya, sebenarnya kita dalam memilih untuk memiliki handphone itu suatu hal yang udah negatif, karena tujuan pertama kita menggunakan handphone ini sebagai mesin yang menghubungkan kita dengan jarak dan waktu. Jadi kalau digunakan untuk hal-hal yang lain itu sangat merugikan dan sangat berdampak, apalagi dengan kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung, bukan hanya di gadget atau di HP. Anak-anak pun bisa bermain di warnet atau di tempat PlayStation mungkin yang ada unsur-unsur pornografinya. Itu tergantung adik-adik lagi yang bisa memfilter segala sesuatu. Ya sih, jadi intinya untuk adik-adik semuanya kan. Kita nih kalau ya sih dalam situasi kayak gini kan seperti situasi online. Jadi kan kita perlu gadget, perlu media sosial kan. Nah, berarti kita kan harus ada apa namanya tuh pantauan oleh orang tua. Pantauan oleh orang tua kan, dan apa namanya? Haruslah kita menyaring, harus pandai-pandai kita menyaring dan memakai gadget itu sebaik-baik mungkin. Nah, seperti itulah. Nah, terus kan sekarang lagi namanya COVID-19. Otomatis semua pembelajaran pasti serba online gitu kan. Jadi otomatis pasti tiap-tiap anak dari SD sampai SMA sampai kuliah pasti memerlukan HP. Kadang ada orang tuanya yang memiliki dana, ada yang enggak, yang memiliki dana ini pasti membelikan anak-anaknya handphone gitu kan. Jadi untuk waktu-waktu yang tepat lah untuk anak-anak ini untuk main HP itu biasanya jam-jam berapa waktu yang tepat gitu. Kalau menurut Fajar sama Farhan. Mungkin kalau untuk waktu ya, kita kalau yang sedang kuliah atau sedang sekolah online ini, mungkin jam pembelajaran biasanya jam 8 sampai jam 1 atau jam 2 itu nggak apa-apa sih untuk megang HP. Mungkin istirahatnya ada 15 menit atau 20 menit, mengingat ada yang nge-zoom, ada yang Google Meet, ada yang Classroom. Jadi itu sudah normal lah untuk di masa pandemi. Tapi kalau udah jamnya sore, jam malam, itu kalau sore itu usahakan tuh family time. Jadi kita ngumpul bareng keluarga, kita ngumpul bareng teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang namanya megang gadget. Kalau malam tuh waktunya untuk belajar. Jadi seimbang lah antara belajar, keluarga, dan handphone. Kalau menurut saya sih udah tersampaikan sih sama Fajar. Menurut saya sih cukup lah ya kan untuk wawancara untuk hari ini. Saya lumayan menambah wawasan lah untuk kedepannya gimana akan terjadi, bisa untuk berjaga-jaga ya kan. Terima kasih kepada Ihsan dan Fajar. Adalah sekian dari wawancara pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.